Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, petani milenial dimanapun kalian berada, dalam membangun pertanian di Republik ini, Kementerian Pertanian mempunyai 5 strategi utama atau yang biasa kita sebut sebagai 5 cara bertindak. Yang pertama adalah CB1, peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas, peningkatan luas tambah tanam yang akhirnya bermuara di peningkatan produksi. Kemudian CB yang kedua adalah diversifikasi pangan, terutama diversifikasi ke pangan lokal. Anak sekalian, Indonesia memiliki pangan lokal yang berlimpah, sumber karbohidrat yang berlimpah. Ini sebagai basis utama kita di dalam diversifikasi pangan lokal. Cara bertindak yang ketiga adalah penguatan cadangan pangan, mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Kemudian yang keempat, CB4, yaitu pengembangan pertanian modern dengan membangun smart agriculture, pemanfaatan Internet of Things dan lain sebagainya. Dan CB yang kelima adalah menggenjot ekspor melalui program GratiX atau gerakan 3 kali lipat ekspor di dalam waktu 5 tahun. Pertanian modern dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pemanfaatan high yielding variety atau varietas-varietas berpotensi hasil tinggi, varietas-varietas dengan produktivitas tinggi, atau varietas-varietas tanaman yang menghasilkan duit yang banyak. Kemudian yang kedua, ciri pertanian modern adalah pemanfaatan alat-alat mesin pertanian. Saat ini putra-putri bangsa Indonesia sudah mampu menciptakan alat-alat mesin pertanian, mulai dari olah tanah, traktor roda 2, roda 4. Ada juga alat tanam yang disebut sebagai transplanter. Ada juga alat untuk pengendalian gulma yang kita sebut sebagai weeder. Ada juga untuk pemupukan, untuk pengendalian hama alias penyemprotan pestisida menggunakan drone. Ada juga alat panen dengan menggunakan harvester, pengeringan dengan dryer, misalnya untuk menggiling gabah dengan menggunakan rice milling unit dan lain sebagainya. Kemudian ciri dari pertanian modern yang ketiga adalah pemanfaatan Internet of Things, pemanfaatan big data, artificial intelligence, robot construction, sensor dan lain sebagainya di dalam pembangunan pertanian kita melalui dari hulu sampai hilir. Ada traktor roda 4 yang tidak ada pengemudinya, tetapi semuanya dikendalikan oleh remote control, dikendalikan oleh Internet of Things. Ada juga drone yang bisa terbang sendiri karena dikendalikan oleh remote, dikendalikan oleh sensor, dikendalikan oleh Internet of Things. Kemudian juga ada alat panen yang bisa bergerak sendiri yang disebut sebagai rice transplanter. Ini semua juga dikendalikan oleh remote, dikendalikan oleh Internet of Things. Kementerian Pertanian mencanangkan 2,5 juta orang petani milenial yang tersebar di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun.
mulai dari 2019 sampai 2024. Kita berharap melalui program Kementerian Pertanian terbentuk 2,5 juta petani milenial yang profesional, yang mandiri, yang berdaya saing, dan yang berjiwa entrepreneurship yang tinggi. Anak-anakku sekalian, para petani milenial, Kementerian Pertanian mencanangkan beberapa program di dalam membangun 2,5 juta petani milenial ini. Yang pertama adalah melalui pendidikan vokasi, pendidikan politeknik pembangunan pertanian, baik yang dikelola oleh Kementerian Pertanian maupun yang dikelola oleh Dikbud maupun yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kemudian juga ada pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi ini juga ada yang dikelola oleh Kementerian Pertanian berupa balai-balai besar pelatihan pertanian, balai besar pelatihan peternakan, dan lain-lain. Demikian pula tempat-tempat pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi yang lain, oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, bahkan ada pusat-pusat pelatihan pertanian yang dikelola oleh petani sendiri, seperti P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Kemudian juga ada program pengembangan wirausaha muda pertanian yang disebut sebagai PWMP. Program ini berupa pelatihan-pelatihan tematik pertanian, pelatihan wirausaha pertanian, pelatihan bisnis pertanian, dilanjutkan dengan ada sedikit insentif untuk modal sebagai trigger petani milenial terjun di dunia pembangunan pertanian secara luas. Ada juga program YES, Youth Entrepreneurship Support Services, sama dengan program PWMP tetapi dengan sumber dana dari PHLN. Kemudian juga ada program Kosratani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian, yang dilaksanakan di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, di seluruh kecamatan di Republik Indonesia. Program Kosratani ini membangun petani milenial dari bawah. Penyuluh bersama-sama dengan petani milenial, bersama-sama dengan petani, melaksanakan program pertanian di desa, di kecamatannya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah dengan membangun duta petani milenial dan duta petani andalan. Kemarin baru saja Bapak Presiden Republik Indonesia mengukuhkan 2.000 duta petani milenial dan duta petani andalan di seluruh pelosok tanah air. Kita berharap 2.000 duta petani milenial dan duta petani andalan ini menjadi champion, kemudian melakukan resonansi kepada petani milenial yang ada di sekitarnya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya, koleganya, kepada tetangganya, untuk sama-sama terjun di bisnis pertanian. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah petani milenial tentu diharapkan berkiprah di sektor pertanian, utamanya dengan memanfaatkan inovasi teknologi era 4.0. Inovasi teknologi pemanfaatan Internet of Things. Misalnya ada smart agriculture, ada smart greenhouse, ada smart irrigation, dan smart yang lain. Dengan menggunakan smart greenhouse, iklim mikro di dalam rumah kaca tersebut semuanya bisa dikendalikan, sehingga semuanya bisa di dalam posisi optimal untuk pertumbuhan tanaman, posisi optimal untuk fotosintesis, sehingga pasti akan dihasilkan produktivitas yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.